Tribuners, kembali lagi dalam program Speak Up bersama saya Molly. Tribuners, pada episode kali ini kita sudah mengundang narasumber yang merupakan seorang wanita berasal dari Kabupaten Langkat yang mengalami penculikan dan penganiayaan di Malaysia. Sudah bersama kita Ibu Fadilah Fauziah. Halo Ibu. Ya. Kita juga sudah ditemani oleh kuasa hukum dari korban. Ada Bapak Said Asegaf dan juga ada Bapak Rahmat Junjung Siantori. Ya. Halo Pak. Halo. Jadi Tribuners, episode kali ini kita akan membahas bagaimana kronologi dari kejadian penculikan sekaligus penganiayaan yang dialami oleh Ibu Fadilah Fauziah. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita, saya mau sapa dulu Ibu Fadilahnya. Ibu biasa dipanggil Ibu Fadilah. Dila. Ibu Dila ya. Ibu, gimana keadaannya, sehat? Sehat. Sehat ya. Tapi sebelumnya Bu, Ibu kesehariannya itu ngapain aja nih Bu? Kalau di Kegiatan. rumahnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bersama suami ya. Iya. Suaminya kegiatannya apa nih Bu? Dia kerja. Kerja. Dengar kabar Ibu ada jualan dagang online ya? Just Justip. Itu yang Justipnya Ibu yang kelola sendiri. Barang-barangnya Ibu juga yang sediain. Oke. Jadi Ibu udah sering nih berbelanja keluar untuk Justipnya itu? Tiap bulan. Tiap bulan Ibu? Kemana aja itu Bu? Malaysia, Penang, KL. Sering berarti ya ke Penang dan juga KL. Kuala Lumpur. Nah, jadi Tribuners, sebagai informasi, Ibu Dila ini merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus juga berjualan ya, sambilan jualan online dan Justip seperti itu. Oke, jadi ini benar Bu, kemarin Ibu dalam rangka ke Malaysia untuk liburan atau untuk belanja Justipnya? Justip. Untuk belanja Justipnya. Oke, itu kapan Ibu berangkat kemarin? 6 September. Tanggal 6 September. Dan itu merupakan sebelum terjadinya penculikan itu ya. Tribuners, saya akan menanyakan kronologi lengkap terkait penculikannya kepada kuasa hukum dari korban. Mungkin Bapak Said bisa menjelaskan seperti apa nih awal mula Ibu Dila datang ke Malaysia di tanggal berapa dan sampai terjadi penculikan itu di tanggal berapa itu Pak? Awal mula terjadinya penculikan itu di tanggal 7. Ibu Fadilah pergi ke Malaysia itu di tanggal 6. Di tanggal 6 pergi ke Malaysia, sampai di sana di Bandara Penang sudah diikutin dan di tanggal 7-nya Ibu Fadilah diculik. Tanggal 6 sampai tanggal 7? Tanggal 7 diculik. Oke, itu pada saat diculik ibunya sedang berada di lokasi mana itu Pak? Lagi di Penang. Di Penang. Dan kejadiannya di mana? Di hotel kah? Atau di rumah makan? Lagi di rumah teman Ibu Fadilah. Lagi di rumah teman Ibu Fadilah. Berarti pada saat ke Malaysia Ibu tidak nginap di hotel ya? Tapi ada teman di sana, jadi Ibu numpang tinggal di sana. Berarti di rumah tersebut ada orang lain ya Pak? Ada teman-temannya. Nah, itu seperti apa Pak sampai bisa Ibu Dila diculik? Di malam hari tanggal 6 itu sebenarnya penculiknya sudah sempat datang ke rumah menanyakan kabar Ibu Fadilah, yang kabarnya memang pergi ke Penang dan mereka sudah ikutin. Kebetulan Bu Fadilah ada mengantar beberapa barang di tanggal 6 malam itu. Nah, di tanggal 6 malamnya Bu Fadilah pulang di tanggal 7-nya lah penculiknya datang lagi balik. Oh, pada saat tanggal 6-nya sempat datang, tapi Ibu Dila kebetulan tidak ada di lokasi. Dan tanggal 7-nya datang lagi, tapi Bu Dilanya berada di lokasi. Terus seperti apa tuh Pak? Ya. Tanggal 7, tanggal 6 malam ya. Tanggal 6 malam. Penculikannya di tanggal 6 malam? Enggak, pagi. Pagi, 7 pagi. 7 pagi. 7 pagi. Tanggal 7 pagi. Itu berarti Ibu Dila lagi ngapain? Lagi mau ngasih kue ke anak, ke Justip tadi mau diantar gitu. Kue ke Ambon itu. Situ. Berarti Ibu lagi di luar rumah itu ya? Mereka langsung narik Ibu? Enggak, kronologisnya enggak ditarik. Kebetulan semua ini terkait utang piutang antara pihak suami Bu Fadilah dan penculik yang di sana. Kebetulan suami Bu Fadilah ini bekerja sebagai kepala tukang di Malaysia tadinya.
kena COVID pandemi, Malaysia lockdown besar-besaran, sehingga kerjaan pun nggak bisa, mau pulang ke Indonesia juga nggak bisa. Sementara sang suami membawa anak buah untuk kerja itu sekitaran 15 orang. Oh, yang harus Dari ditanggung-jawabi ya. yang harus ditanggung-jawabi. Nah, disitulah awal mulanya suami Bu Fadilah berinisiatif untuk meminjam uang kepada Alung. Kalau di sana dibilang Alung, kalau di sini kita bilang rentenir. Oke. Dari awal dari situlah dengan bunga yang luar biasa meningkatnya, yang utangnya tadi hanya 53.000 ringgit, disuruh sekarang membayar itu semenjak Ibu Fadilah diculik itu sebesar 540.000 ringgit. Itu kalau dirupiahkan kalau 1 tidak salah miliar 1 lebih. miliar lebih. Padahal awalnya hutangnya adalah 150 juta gitu. kisaran 150 juta. Iya. Karena Ibu Dilanya diculik malah dibuat jadi 1 miliar 1 rupiah, miliar. Pak. Oke, tapi sebelum kita masuk ke bagian piutangnya nih Pak, saya mau nanya, Ibu Dila ini ketika diculik adakah unsur pemaksaan Pak? Enggak. Tidak ada. Berarti Ibu cuma disuruh naik ke dalam mobil seperti Ikut itu? gitu, saya polis Bukit Aman katanya gitu. Dan ada yang mau diselesaikan di kantor, udah gitu aja. Ibu ikut dengan Iya. tidak ada pikiran. Enggak ada aneh-aneh gitu. Dan pada saat itu ada yang tahu Ibu kalau ikut sama mereka, orang rumah? Ada yang tahu. Terus berapa lama itu Pak, dari yang Ibu dibawa nih sama orang tersebut sampai ketahuan kalau ibunya tidak balik-balik lagi? Di tanggal 7 tuh udah langsung ketahuan. Karena Bu Fadilah mencoba untuk menghubungi suaminya. Di tanggal 7 udah coba ketahuan, namun di tanggal 7 malam ya mulai disiksa ya. Enggak, 8. Nah, di tanggal 8-nya itu udah mulai si penculik tadi menyiksa Ibu Fadilah dengan berbagai macam cara. Terus mengirimkan video ke pihak keluarga untuk dengan motif agar minta tebusan. Sampai dikirim video juga? Sampai mereka sengaja memvideokan apapun bentuk penganiayaan yang dibuat mereka, itu sengaja mereka videokan lalu mereka kirim ke keluarga di rumah. Bahkan sampai sudah keluarga dari Ibu Fadilah di rumah sudah menjual rumahnya, sudah menjual tanah untuk membayar tebusan itu sampai 170 juta. Namun sudah tidak dibayar 170 juta. Namun tidak juga henti penyiksaan itu. Bahkan terus dikirim lagi sampai akhirnya pihak keluarga menghubungi kami dan kita pasanglah strategi dan kita putuskan memang harus turun ke sana. Langsung terjun ke sana. Langsung ya, Pak? terjun ke Kuala Lumpur. Ini ternyata di tanggal 8 ya, setelah 1 hari ibunya diculik, tanggal 8 dilakukan penyiksaan. Belum itu, Bang. Belum ya. Belum. Bagaimana Bu? Lebih tepatnya tanggal berapa? Tanggal 7 itu diculik. Tanggal 8 itu masih dipukul pakai tali pinggang aja. Itu tapi Ibu udah ngubungin suami Udah, yang keluarga ada di udah. Medan. Tanggal 9 itu baru dipukul pakai kursi sama ditampar 2 kali. Baru dipindahkan lain ke tempat gitu. Dengar kabar juga sampai ibunya dibawa berpindah-pindah tempat. Iya, ya itu tadi Ada sampai berapa 3 tempat. 3 tempat. Ibu semuanya lokasinya tahu di mana? Tahu. Ibu ketika dibawa pindah gitu adakah diikat kepalanya? Enggak. ditutup? Enggak. Oke. Baik, Bapak. Saya akan lanjut aja tanya ke Bapak lagi. Jadi di tanggal 8 itu, di tanggal 7 hingga 8 pihak penculik menghubungi keluarga korban untuk meminta tebusan. Iya. Dan ternyata pihak keluarga korban sudah berusaha untuk melunasi, namun tidak ada etikat baik juga dari pihak penculik. Terus dari suami Ibu Dila sendiri yang menghubungi Bapak itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya, kebetulan kan saya tinggal di Langkat juga. Pas bertepatan di Kecamatan Tanjung Pura. Jadi langsung mengabari saya langsung ke rumah korban, sang suami di sana. Saya tanya alur ceritanya. Ya, kalau kita sebagai manusia melihat kondisi yang seperti itu memang nggak tega. Langsung saya kabarin Bang Rahmat, langsung kami putuskan ya berangkat untuk membantu. Bapak berdua yang berangkat langsung, suami Ibu Dila juga ikut? Sama.
Dan itu seperti apa Pak prosesnya ketika berangkat ke Malaysia Bapak mungkin? Ya, pada tanggal 14 itu kan kami mendapat aduan dari suami Ibu Fadila. Tanggal 15-nya kami berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kami mengadukan masalah ini ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, dan bertemu dengan Bapak Juliarman, Kepala Divisi Hukum di KBRI. Kita adukan semua masalah penculikan ini, dan beliau langsung perintahkan jajaran bawahan untuk segera lapor polis di daerah Kuala Lumpur. Kita bergerak hari itu juga langsung buat laporan polisi di situ. Pada ketika Bapak udah sampai di sana ya? Langsung tanggal 15-nya itu. Nah, alhamdulillah ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga, tanggal 17 Septembernya siang pukul 10 pagi kita dikabari polisi Malaysia 13 pelaku sudah diamankan. 13 pelaku yang diamankan. Dan terakhir informasi dari kepolisian rilis 9 yang akan masuk ke persidangan nanti, yang terbukti menjadi tersangka ya. Jadi itu pada saat tanggal 17 Bapak dikabarin lokasi dari Ibu Dila ketahuan, Bapak langsung menjemput Ibu Dila di lokasi. Iya. Itu seperti apa Pak keadaan Bu Dila ketika Bapak jumpain? Iya, keadaannya memang masih trauma, ada memar-memar di sini, di tangan bekas cucuk-cucukan jarum itu masih ada lah kan, itu udah mulai hilang. Ya, masih diajak bicara pun belum terlalu bisa mencerna apa yang kita maksud. Kita biarkan tenang dulu lah, kita titipkan di Konjen Republik Indonesia supaya aman kan. Kalau di hotel kan kita khawatir juga ini yang dihadapi gangster. Di wilayah Pineng kan, kita titipkan di sana di Konjen Republik Indonesia demi keamanan Ibu Fadila. Berarti Bapak menemani di sana sampai sekarang, sampai hari tuntas. ini baru pulang bareng. Iya, sampai pulang ke tanah air kita kawal. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya Bu. Itu gimana Ibu perasaannya ketika sudah berhasil ditemukan, ketika ada yang datang nih untuk nyelamatin Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Ya senang, sedih gitu. Ibu mungkin bisa Ibu ceritakan seperti apa perasaannya kepada Tribuners ketika Ibu mengalami hal seperti itu? Nggak apa-apa Ibu, disampaikan aja apa yang disampaikan. Perasaan sekarang, ya perasaan sekarang ya alhamdulillah, Allah masih memberikan umur panjang, kesehatan. Jadi ini dengar kabar juga Tribuners, ibunya udah nggak sabar mau balik ke Langkat untuk pulang ke rumah ya. Dari Indo udah ada sebulan berarti. Sebulan ya. Sebulan. Oke, alhamdulillah ya, berkat kerja keras dari bapak-bapak kuasa hukum juga yang sudah membantu suami dari Ibu Fadila datang langsung terjun ke sana, terus juga KJRI KBRI. Iya, alhamdulillah. Polis Malaysia itu. Oke, Pak, ada yang mau disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu Ibu Fadila? Silakan Bapak Said. Terutama kali kita ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami yakin berkat pertolongan Allah Bu Fadilah masih bisa terselamatkan. Karena kalau dari koordinasi kami, yang kami khawatirkan itu Bu Fadilah sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Fadilah bakal dibuang entah kemana. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan kerja cepat dari pihak KBRI, pihak KJRI, dan pihak kepolisian di Raja Malaysia, Ibu Fadilah masih terselamatkan. Karena bukan dengan waktu sedikit, sudah 10 hari Bu Fadilah disekap dan dianiaya. Tapi bersyukur Allah masih kasih kekuatan kepada Bu Fadilah, sehingga Bu Fadilah masih bisa sehat, masih bisa pulang ke tanah air dengan kondisi yang sudah lumayan sehat dan bisa bercengkrama dengan keluarga lagi. Sedikit juga saya ingin menghimbau kepada seluruh WNI yang ingin menjadi TKI, kita katakan sebagai mengais rezeki di negeri seberang. Saran kami cuma satu, lengkapilah administrasi yang ada agar apa? Proses-proses hukum yang di sana bisa dibantu dengan jalan yang lancar. Karena kalau sudah salah dari awal, administrasi, paspor, visa dan yang lainnya itu permit tidak juga disiapkan,
ya kita mau bantu bagaimanapun agak sulit Benar. karena dianggap pendatang haram kalau di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Ibu sehat-sehat terus ya Ibu ya, semangat ya Ibu. Bapak juga terima kasih banyak Iya, sudah mau sama-sama. hadir ke studio Tribun Medan. Sama-sama Mbak Molly. Terima kasih Ibu sudah mau sharing ke kita semua. Itu dia Tribuners untuk episode Speak Up kali ini. Bersama saya Molly dan juga para narasumber pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan.